Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dari kelas TE 2A dengan nomor induk mahasiswa saya 2003011067. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu JSA atau Job Safety Analysis. Di JSA ini saya akan menjelaskan pengertian, langkah membuat JSA dan contoh dari JSA tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari Job Safety Analysis tersebut. Pengertian Job Safety Analysis. JSA adalah alat bantu atau tools dalam melakukan proses analisa tugas atau pekerjaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya di setiap langkah kerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi dari definisi ini sudah jelas lah kalau JSA digunakan untuk suatu pekerjaan yang spesifik. Ya. Yang selanjutnya membuat langkah pembuatan JSA. Nah, untuk membuat JSA, teman-teman wajib mematuhi beberapa langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan pekerjaan apa yang akan dibuat JSA-nya. Jadi teman-teman, nggak semua pekerjaan itu dibuat JSA. Kenapa begitu? Misal nih, mau fotokopi aja perlu JSA. Atau menyalakan laptop aja perlu JSA. Ya artinya pekerjaan kita habis buat JSA doang dong. Terus pekerjaan apa yang perlu atau tidaknya yang namanya JSA tersebut. Pastikan pekerjaan tersebut memenuhi kriteria berikut yang akan dijelaskan nanti. Jika ada satu aja yang memenuhi kriteria, maka wajib dibuat JSA-nya. Langsung saja ke kriteria pembuatan JSA. Yang pertama, pekerjaan dengan tingkat frekuensi yang tinggi. Artinya, kemungkinan pekerjaan tersebut terjadi kecelakaan begitu besar atau tinggi. Yang kedua, pekerjaan yang berpotensi cedera, parah atau kematian. Dan yang ketiga, pekerjaan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya di proyek tersebut dan memiliki risiko sedang atau tinggi. Jadi pastikan kalau pekerjaan tersebut memiliki salah satu kriteria yang sudah ditentukan. Jadi kalau pekerjaan tersebut masuk dari salah satu kriteria, maka wajib dibuatkan JSA. Kalau tidak ya nggak usah dibuat JSA. Nah, yang kedua, membuat langkah-langkah tugas pada pekerjaan tersebut. Dalam membuat langkah-langkah kerja, berikut adalah beberapa tips yang perlu dilakukan teman-teman dalam membuat langkah-langkah tersebut. Yang pertama, jangan membuat langkah kerja yang terlalu detail. Yang kedua, jangan membuat langkah kerja yang terlalu singkat. Dan yang ketiga, membuat catatan yang terpisah atau menentukan langkah kerjanya. Jadi nanti setelah langkah kerja dirasa tepat, maka bisa dipindahkan ke formulir JSA yang sudah disediakan perusahaan. Yang ketiga, menentukan bahaya pada langkah-langkah tugas yang sudah teman-teman tentukan. Pasti setiap pekerjaan itu terdapat bahaya. Nah, dari bahaya tersebut perlu diisikan di formulir JSA. Nah, yang keempat, menentukan potensi insiden apa yang mungkin terjadi. Nah, dari bahaya tersebut, bahaya akan menimbulkan suatu insiden atau kecelakaan yang mungkin terjadi. Dan yang kelima, dari bahaya, potensi, insiden, tentu ada cara pengendalian bahaya agar bahaya tersebut tidak menimbulkan suatu kecelakaan.
setelah penjelasan dari pengertian, langkah-langkah membuat JSA, tips, dan kriteria-kriteria JSA, sekarang saya akan menjelaskan ke teman-teman contoh tabel dari formulir JSA atau Job Safety Analysis. Yang pertama kan tadi kan sudah jelas menentukan pekerjaan apa yang akan dibuat JSA-nya. Di sini pekerjaan atau program pelatihannya yaitu kejuruan teknisi jaringan komputer atau laboratorium jaringan komputer. Di sini sudah memenuhi dari langkah yang pertama. Yang kedua, menentukan atau membuat langkah-langkah tugas pada pekerjaan tersebut. Nah, di sini pada tabel ini adalah langkah-langkah. Pada tabel yang kedua ini adalah langkah-langkah tugas pada pekerjaan. Yang pertama itu mengoperasikan PC laboratorium jaringan komputer, menyediakan dan memasang kabel jaringan. Yang ketiga, mengkonfigurasi perangkat jaringan. Yang ketiga itu tabel yang ketiga menentukan potensi bahaya. Dari mengoperasikan PC, yang saya ambil contoh yang nomor 1 aja. Dari mengoperasikan PC tentu ada bahaya yang ditimbulkan. Yang pertama, tersentuh atau tersetrum aliran listrik saat membuka satu daya. Yang kedua, kebisingan atau getaran, terkontaminasi bakteri, terkena radiasi monitor, terkontaminasi debu. Dari potensi bahaya tentu ada potensi insiden kecelakaan yang mungkin terjadi. Ini ada tabel yang keempat. Nah, dari bahaya tersebut pasti menimbulkan suatu insiden. Dari misal nomor ini tersentuh aliran listrik saat membuka catur daya, maka kecelakaan atau akibat kerja yang dialami akan mengalami luka bakar dan trauma. Nah, yang kedua, kebisingan atau getaran mengalami gangguan konsentrasi kerja atau proses pelatihan. Kontaminasi bakteri mengalami gangguan kesehatan, radiasi monitor mengalami gangguan penglihatan, terkontaminasi debu mengalami gangguan pernafasan. Nah, dari potensi bahaya dan akibat kecelakaan yang ditimbulkan dari bahaya tersebut, tentunya ada cara pengendaliannya. Dan yang pertama, itu tersedianya SOP atau terpasangnya grounding tutup daya dengan benar. Ya. Yang kedua, perawatan rutin tiap PC pada heatsink. Yang ketiga, tersedianya cairan disinfektan untuk tangan pembersih rutin pada PC, mulai dari keyboard, kabel, mungkin monitor, mouse, dan sebagainya. Yang ketiga, bahaya dari radiasi monitor itu, terus cara pengendaliannya itu penggunaan monitor berradiasi rendah, tersedianya petunjuk untuk mengedihkan mata tiap menit, atau meredupkan layar monitor Anda. Yang terakhir itu terkontaminasi debu, bahayanya. Jadi cara pengendaliannya pembersihan rutin PC dengan kompresor, pembersihan ruangan laboratorium dengan vacuum cleaner, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari tabel JSA-nya. Nah, untuk selanjutnya, sekian dari saya. Apabila dalam penyampaian materi atau penjelasan JSA ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.